Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Wok dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali ya, tentunya di Vok Radio Jogja dengan Abah dan Abah. Tak terasa sepekan berlalu, kali ini kita berjumpa kembali. Tentunya perlu kita sapa dulu Abah yang satunya ya. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tempatmu kabarnya? kok kurang denger tuh, Pak? Ya. Suaramu kurang denger tuh. Oh, udah keras loh. Apa? Abah, iya. Berarti telinganya perlu dia. Gimana Abah Jatmiko, sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Kemarin kayak katanya habis flu ya? Enggak, cuma Minggu kemarin. masalah. Apa karena keliling terus ya akhirnya membuat mikir masalah politik gitu kan. rasa melu-melu, rasa melu cawe-cawe ya Ustaz ya. Kita Siap. sebagai apa namanya rakyat biasa. Ikuti aja yang ada. Oh iya. Baik Sobat Wak. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya ya, nanti kita bercerita, kita berbagi, kalau istilah zaman sekarang itu sharing ya. Kita sharing ini terkait dengan ajaran agama kita tentunya. Abah Jatmiko, Siap. apakah, wah ini pertanyaan. Tapi pertanyaan banyak hal, banyak teman-teman yang kadang-kadang itu menyimpulkan apakah di agama Islam itu dalam kita bermuamalah, bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan orang lain itu cukup dengan syukur dan sabar. Cukup dengan itu atau mungkin ada hal yang barangkali kita terlena ya karena kekuasaan, karena kedudukan ya kan. Ya, apa cukup hanya dua itu atau ada hal yang lain yang barangkali perlu kita sharekan ke teman-teman atau ke Sobat Vok yang kebetulan pagi hari ini masih setia bersama kita. Monggo apa? Iya, Pak. Jadi apakah Islam itu bisa disimpulkan hanya syukur dan sabar. Tapi memang kalau kita kalkulasi semuanya itu tentu nanti ujung-ujungnya ya cuma syukur dan sabar. Karena memang sifat manusia itu ya hanya itu, syukur dan sabar. Jadi begini Pak, Nah, cetot apa? Cetok. Jadi begini Pak. Gimana? Ini tak rungokke tenan lho. Siap. Saya mau bicara benar ini. Oke, siap. Sayyidina Ali itu mengatakan begini. Bukan Abah Ali toh? Oh, hampir. Sayyidina Ali itu mengatakan begini. Seandainya doaku diterima oleh Allah, aku senang. Tetapi seandainya doaku tidak diterima oleh Allah, Ya. aku juga senang. Oh. Nah, sekarang begini. Hidup ini kan sebetulnya hanya dua itu, Bah. Doanya diterima, apa tidak diterima. Ya, betul. Ya toh, Bah? Betul. Sudahlah, mau mengkalkulasi apa saja. Itu pasti hanya dua ini. Doanya diterima sama tidak diterima. Kalau diterima bahagia, kalau tidak diterima, lah ini makanya. Harusnya bahagia juga ya. Harusnya bahagia juga. Kenapa Sayyidina Ali mengatakan kalau doaku tidak diterima,
aku juga bahagia. Karena begini, ketika doaku diterima, berarti kehendakku diizinkan oleh Allah. Ya. Ketika doaku tidak diterima, berarti kehendak Allah yang harus aku jalankan. Sekarang mau tanya aku, milih kehendaknya kita apa kehendak Allah? Iya, tentunya kehendak Allah. Nah, jadi ketika doa diterima, maka sesungguhnya kehendakku diizinkan oleh Allah. Tetapi ketika doa tidak diterima, berarti kan kehendak Allah harus aku jalani. Ya. Kan sama saja dalam kebaikan. Nah, ilmunya cuma dua, Bah. Ketika doaku diterima, maka bersyukur. Ya kan, Bah? Ya. Ketika doanya tidak diterima karena itu kehendak Allah yang memang kadang-kadang tidak seperti kehendak kita, maka bersabar. Betul. Jadi sebetulnya manusia itu, orang beriman itu hanya antara syukur dan sabar. Berarti memang cukup dua itu ya, Pak? Iya toh. Oke, nggak ada yang lainnya? Ya nggak ada yang lainnya. Nggak ada yang lainnya. Innallaha ma'as sabirin. Sebetulnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya musibah itu aku berikan kepadamu agar dosa-dosamu terhapus karena kesabaranmu. Tapi kalau masalah bersyukur kan laing sakartum la azidanakum, sesungguhnya kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah-tambah nikmatku. Jadi sebetulnya kan kita itu hanya setiap hari itu aku mau bersyukur. Tapi kalau pada hari ini memang tidak seperti kehendakku, ya berarti itu kehendak Allah. Yang kadang-kadang memang pahit. Ya, kehendak Allah itu kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Iya, walana beluanakum bisai minal khaufi wal ju. Akan aku uji engkau dengan kekurangan harta, ya kan, kekurangan jiwa, kekurangan hiasan, kekurangan ini. Wana qasiminal awal wa anfusi wa samarot wa basiri sabirin. Dan kabarkanlah gembira kepada orang-orang yang memang bersabar, karena mereka akan mendapatkan keselamatan. Oke, ya toh, Pak? Betul. Berarti kan ini perlu apa? Perlu didengarkan oleh para caleg ini, Pak. Ya kan? Jadi caleg itu kalau jadi harusnya bersyukur, kalau nggak jadi sabar kan, harusnya kan gitu. Jadi memahami bahwa ini berarti kehendak Allah. Aku nggak jadi karena kehendak Allah, bukan kehendak rakyat kan gitu. Memang kalau kita nggak berbicara caleg nggak didengarkan, Pak. Karena sekarang ini topiknya baru caleg ya. Jangan kan salahkan kita kalau kita arahnya ke sana. Jadi memang orang Islam itu hanya cuma bersyukur dan bersabar, ya kan. Mudah-mudahan kehendak kita kehendak Allah. Wah, bersyukur sekali ya toh. Secara umum masyarakat itu agak belum memahami secara benar. Jadi kalau kita berdoa berkeinginan A, itu kalau nggak terwujud ya seakan-akan dosa kita, salah kita apa, itu dan sebagainya. Oke, apa? Ini kita stop dulu ya. Siap. Nampaknya ada yang mau lewat. Siap. Kita break sejenak. Kita ikuti yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Alhamdulillah masih bersama Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Abah Jatmiko, seperti yang tadi kita bicarakan bahwa tahun ini adalah tahun menjelang tahun politik ya. Ya, mau tidak mau di hadapan kita itu dihadapkan dengan berbagai isu-isu. Ya,
dan apalagi tahun depan itu kan serentak nih ya. Demokrasi kita itu prosesnya mulai dari pilkada, kemudian pileg ya, pilkada, pileg, pilpres kan dijadikan satu. Dan untuk semua, kalau yang kemarin-kemarin kan dijadwal ya, ini Jawa Timur tanggal berapa, Jawa Tengah tanggal berapa, tapi nampaknya untuk tahun besok itu diserentakkan. Nah ini tentunya membuat suasana agak panas ya. Karena pasti mereka-mereka yang berkeinginan itu pengennya jadi gitu. Tentunya mengesampingkan apa yang kita bicarakan ini biasanya ya. Dengan segala cara dia lakukan ya kan. Bahkan sampai mungkin cara-cara yang barangkali di luar angan-angan umum lah yang dia lakukan itu. Pernah beberapa waktu yang lalu seorang calon DPR legislatif atau calon apa itu melakukan upacara-upacara tertentu yang kadang-kadang kalau dinalar itu nggak masuk akal itu sampai segitunya. Nah, itu salah satu kalau kita sebagai seorang muslim, dan itu kebetulan muslim dia ya, iya melakukan kungkum di satu tempat ya yang menurut umum itu tempat itu angker dan sebagainya lah seperti itu. Jadi hal-hal yang di luar nalar kadang-kadang dilakukan. Tujuannya itu supaya jadi, baik di DPRD atau DPR pusat ya kita nggak tahu. Nah, setelah biasanya kita dapat kabar itu setelah selesai pemilihan tuh akhirnya timbul mereka-mereka yang keinginannya nggak tercapai itu akhirnya menjadi macam-macam lah ya, macam-macam. Bahkan ada yang sebelumnya nyumbang karpet masjid ya toh, begitu nggak jadi akhirnya karpetnya diminta kembali. Hal-hal seperti ini tahun-tahun kemarin itu kita seakan-akan kita dengarkan itu lumrah itu. Ini gimana ini fenomena seperti ini menurut Abah Jatmiko ini terkait dengan sabar dan syukur tadi itu? Begini Pak, sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah, akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kan kita itu harus ridho itu ya memang Allah lah yang berkehendak untuk menjadikan pemimpin, Allah lah yang berkehendak untuk menjadikan orang kecil. Semuanya kan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya urusannya tidak kepada rakyat sih Bah. Ketika menjadi pemimpin itu ya urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau besok istilahnya ditanya sama Allah ya karena urusannya dia memang dimudahkan untuk menjadi pemimpin. Nah, yang jelas tuh begini Pak. Hak-hak individu itu harus dipenuhi dulu. Hak-hak individu itu harus dipenuhi dulu. Jadi Allah lah yang membagi kekuasaan di muka bumi ini kepada siapa saja supaya berjalan kehidupan itu. Nggak mungkin Bah semuanya jadi presiden. Sekarang begini, ada tiga calon presiden. Semuanya berdoa sama Allah itu untuk jadi mana itu? Wakanda ya? Semuanya berdoa untuk jadi presiden. Atau ya Allah jadikanlah saya presiden. Yang satu ya Allah jadikanlah saya presiden. Ya Allah saya jadikanlah presiden. Apakah kemudian tiga-tiganya mau diterima oleh Allah? Ya jelas tidak. Ya kan, mau kita presidennya 3 ya, ya malah nanti negara menjadi menjadi gak karuan. Oleh karena itu logika sajalah. Yang berdoa itu pasti ada yang dikabulkan, pasti ya ada yang tidak dikabulkan. Ya. Sekarang MPR itu kan 500 Bah, yang ngelamar 10.000. Semuanya berdoa ya Allah, mohon supaya hari ini saya menjadi
orang yang Kau kabulkan doanya. Apakah kemudian Allah akan mengabulkan 10.000 itu kan enggak, Bah. Ya kan? Semuanya digilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kalau logika saja biasa saja sih, Bah. Enggak jadi itu biasa gitu loh. Ya kan? Wong namanya semuanya minta, semuanya berkompetisi kan selesai. Enggak usah kita mikir macam-macam, ya pasti ada yang jadi, pasti ada yang tidak jadi. Kalau dalam itu kan ayu ajilalahu dakwahu. Allah yang pertama membagi doa itu dalam 3 hal. Yang pertama, dikabulkan apa yang diminta dan disegerakan. Yang kedua, ditunda. Ya kan? Yang ketiga, disimpan untuk menebus, istilahnya itu amal-amalnya itu untuk menebus musibah-musibah yang akan mengenainya. Jadi nek bahasa kita, Allah saja sudah mengatakan doa itu ada yang dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang fungsinya untuk menebus musibah-musibah yang akan diberikan kepada dia, karena dia punya doa ini sehingga terhindar dari musibah. Tetapi bahasa kita begini, Bah. Kadang-kadang manusia itu menjadi Tuhan, Bah. Nah, ini karena menginginkan segalanya tercapai kan. Makanya kalau kita sebagai manusia itu memahami apa yang disampaikan tadi itu, ya apapun yang kita berdoa itu pasti ada hasilnya. Pasti. Jadi nggak ada istilahnya doa itu sia-sia. Kan diantara kita sering ya kita temui, percuma aku ndonga ngalor ngidul jongkar jempale nyatane yo ming kaya ngene dan sebagainya. Itu sering kita dengar seperti itu. Nah, jadi seakan-akan dia berdoa dengan segala cara yang dia lakukan itu rano gunanya. Ternyata kalau kita harus memahami betul bahwa ternyata doa itu, makanya kan tadi sebetulnya orang Islam itu hanya cukup mempunyai 2 sifat aja, bersyukur dan bersabar. Kemungkinan aku nggak jadi presiden sekarang, presiden berikutnya, ya toh. Mungkin aku nggak jadi DPR sekarang, DPR berikutnya. Kan begitu, Bah, ya toh. Betul. Jadi kalau sudah begitu ya santai-santai saja. Tapi kalau sudah namanya yang nomor 1 hawa nafsu ya selesailah manusia. Namanya yang nomor 1 dia, saya harus jadi, saya harus ini. Ya akhirnya berbagai cara ya silahkan dipakai, tapi ya memang kalau Allah tidak mengizinkan ya sebetulnya selesai itu. Gitu, Bah. Jadi kembali lagi, yang penting pertama itu bersyukur dulu. Wah, alhamdulillah. Wong sekarang dicalonkan aja alhamdulillah kok, Bah. Ya toh, Bah. Ada peluang. Ada peluang. Alhamdulillah saya sudah jadi orang terbaik di negara ini, sudah dicalonkan. Disyukuri dulu lah. Alhamdulillah saya didukung oleh rakyat, ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia jago di situ. Nah, sekarang kok jadi, alhamdulillah. Banyak kok, Bah, teman-teman itu yang jago jadi DPR, jadi ini nggak jadi sekarang, jadi besoknya. Nah, itu yang penting kan sabar. Ya. Karena kalau nggak sabar kan ngenes, Bah. Oke, baik Abah Jatmiko, Sobat Fok dimanapun Anda berada, kita ikuti yang berikut ini dulu. Tetaplah bersama kami, Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Kembali bersama kami, Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok dimanapun Anda berada, ya, saya yakin di antara kalian, di antara sahabat Fok yang saat ini bersama kami, salah satunya ada yang mencalonkan diri atau dicalonkan ya, mungkin sebagai caleg di DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat pusat.
rakyatnya. Ada juga mungkin barangkali ada yang mau nyalon jadi bupati, wali kota, ya kan, karena besok serempak loh ini. Ya, serempak akhirnya kan peluangnya itu jadi lebih. Kalau dulu kan bisa gantian, ya kan, di sini nggak jadi pindah di sana, di sana nggak jadi pindah di sana. Sekarang sekali ini jadi pesaingnya berkurang lah rakyat sidik. Abah Jatmiko, fenomena ataupun kebiasaan atau apa yang sudah terjadi di masyarakat pada saat dia membutuhkan suara, ya kan, ya katakanlah ini karena tahun politik ya, saya rasa sah-sah saja kalau kita bicara secara spesifik di situ ya. Ketika mereka butuh rakyat itu luar biasa, ya, dengan segala cara mendekati masyarakat, ya. Tetapi ya, rasa syukur dia itu hilang tatkala menjadi ataupun sudah menjadi pejabat. Ini enggak 1-2 yang kita temui ya secara tidak langsung, pejabat-pejabat di negeri Wakanda ya. Ya, di negeri Wakanda itu pejabatnya kalau sudah jadi pejabat itu wah luar biasa. Ya, dengan rakyat itu justru malah menjaga jarak. Sampai-sampai apapun keinginan dia harus terpenuhi. Nah, ini gimana ini apa ini? Komentarnya sedikit dong. Siapa tahu nanti jadi viral nih komentarnya apa Jatmiko. Begini ya Pak. Beberapa sahabat itu dulu pernah meminta kepada Rasulullah ya, untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Saat itu misalkan sebagai gubernur ya, atau apa. Tetapi Rasulullah itu ketika sama orang yang meminta itu banyak sekali riwayat di situ malah tidak memberikan. Jadi biarlah jabatan ini dipakai oleh orang yang tidak meminta. Ya. Walaupun ya seperti maaf ya, kalau meminta kepada Allah malah boleh. Karena Nabi Yusuf itu meminta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku sebuah pekerjaan yang berkah. Kemudian kan akhirnya dia menjadi menteri keuangan saat itu. Ya. Nah, itu boleh, tapi meminta kepada Allah. Tetapi kemudian ketika kita mengajukan diri, pada saat itu ada Nabi, ya Nabi, tolong aku dijadikan salah satu sebagai pejabat di negara ini. Maka Rasulullah biasanya mengatakan sesungguhnya jabatan itu tidak diminta, tapi diberikan. Ya. Ada suatu hari misalkan Rasulullah mengatakan besok pagi aku akan memilih panglima yang akan memimpin perang. Kemudian kan semua sahabat kan dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kemudian para sahabat kan mengharap dirinya dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian pagi itu Rasulullah datang kemudian melihat para sahabat semuanya itu. Kok kayaknya nggak ada yang dicari. Kemudian Rasulullah mengatakan, Aina Ali? Mana ini Ali? Oh, Sayyidina Ali baru sakit matanya. Undang dia suruh ke sini. Diundang suruh ke sini. Kemudian saat itu diludahi atau bagaimana, kemudian matanya menjadi sembuh. Maka hari ini akan dipimpin oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Ali sendiri tidak pernah meminta untuk menjadi pemimpin. Karena memang orang-orang itu sebetulnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan dia mencintai rakyatnya. Pemimpin yang paling buruk adalah orang yang dibenci rakyatnya
dan dia juga membenci rakyatnya. Bahkan ada satu hukum itu, kalau imam itu dibenci oleh makmumnya, maka sholatnya tidak diterima. Sholatnya si imam atau sholatnya? Sholatnya si imam tidak gitu? Diterima. Padahal jadi imam. Kalau imam nggak diterima berarti makmumnya semua. Iya, namanya makmum kan manut, Bah. Ya toh? Artinya memang seorang itu harus dicintai oleh rakyatnya. Artinya memang pilihan rakyatnya itu baru dia berkah, karena memang untuk menghindari hawa nafsu, Bah. Orang itu kalau sesuatu tuh dia berkehendak menurut hawa nafsunya kan menjadi buruk, Bah. Sesuatu harus menurut hawa nafsunya, menang harus menurut hawa nafsunya, aturan harus menurut hawa nafsunya. Tidak ada kesabaran sedikit pun pada dia. Jadi kan adanya hanya hawa nafsunya, hawa dan lain sebagainya. Tapi kalau dia pilihan daripada rakyatnya, maka ya apapun alasannya kan amanat, Bah. Betul, amanah dari rakyat. Makanya ya sebaiknya itu setiap orang ini memang dicalonkan oleh rakyatnya. Kalau di negara Wakanda dicalonkan oleh partai. Nah, partai enggak apa-apa, Bah. Asal partai itu memang penuh musyawarah dari rakyat, enggak apa-apa, Bah. Bukan karena petingginya, ya toh. Setelah saya mendengar akar rumput. Padahal enggak bicara akar rumput ya. Ya enggak tahu, Pak. Setelah saya mendengar akar rumput, ternyata akar rumput itu menyatakan bahwa ini menjadi pilihan kami menjadi pimpinan. Ini kan berarti alhamdulillah dia termasuk cita-cita dari akar rumputnya. Tapi memang kadang-kadang kan bukan akar rumput, Bah, gitu. Nah, ini kan pilihan dari orang atas kemudian di bawah, nah akhirnya menjadi sesuatu yang tidak adil. Jadi bahasanya kalau saya simpulkan, Bah, di dalam Islam itu kepemimpinan itu adalah dipilih, Bah. Tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Selama ini kalau ada orang yang meminta kepada Nabi itu tidak pernah dia Nabi kemudian, tidak pernah. Nabi pasti selalu menolak karena kepemimpinan itu tidak diinginkan, tapi dipilihkan. Dipilih atau kalau ditunjuk gimana, Pak? Nah, sekarang masalahnya ada Nabi ya, Pak. Misal dalam satu perusahaan gitu ya. Nah, ini konteksnya lain kan, kalau perusahaan lain ya. Nggak ini bisa rakyat kita pakai untuk ini rakyat apa? Jadi memang Sobat Fok, sabar dan syukur ternyata sesuatu banget. Nah, ini perlu kita pegang teguh ya, terkait dengan bersyukur dan bersabar itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan rasa syukur. Karena emang syukur itu yo gampang ya, gampang diucapkan gitu loh. Syukur, alhamdulillah ya, itu kan mudah kita ucapkan, tapi kenyataannya ya kita perlu melatih itu. Apapun yang kita terima, kondisi apapun yang kita hadapi, kita harus bersyukur dan bersabar. Jadi dua kata yang memang itu pada saatnya terpakai semua. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Abah Jatmiko ya, panjang lebar, ternyata ya intinya itu kita harus melatih itu dari waktu ke waktu tanpa mengenal lelah. Baik Sobat Fok, dimanapun Anda berada, tak terasa 1 jam kita bersama. Tentunya banyak hal yang kurang berkenan. Abah Ali dan Abah Jatmiko mohon maaf ya, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Abah dan Abah di Fox Radio Jogja.